tetap bahagia dan wajib bahagia. Ya, Amin. karena bahagia cirinya apa? Tersenyum. Coba mana senyumnya? Alhamdulillah, ya senyumnya seperti senyum seperti senyum awal bulan ya. Walaupun sekarang kita Karena bahagia walaupun cirinya apa? walaupun walaupun Alhamdulillah. sekarang berada di akhir bulan, tapi senyumnya seperti awal bulan. Kadang-kadang kan senyum awal bulan sama akhir bulan kan suka beda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahzurun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qadamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Amin. Alhamdulillah, apa yang ada di hati dan pikiran kita masih kompak ya dengan pendengaran, masih kompak dengan gerakan mulut, muka, tangan dan kaki ya. Maksud hati ingin mengambil gelas, alhamdulillah tangan masih bisa digerakkan. Maksud hati ingin ke kamar mandi, alhamdulillah kaki masih bisa dilangkahkan. Maksud hati ingin mengucapkan sesuatu, alhamdulillah mulut dan lidah masih bisa berbicara, masih bisa digerakkan sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Banyak saudara-saudara kita yang antara apa yang ada di hati dan pikirannya udah gak kompak lagi dengan organ tubuh yang lain. Karena sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha mensyukuri seluruh nikmat Allah ya yang diberikan oleh Allah pada kita, walaupun kita nggak mungkin mensyukuri nikmat semuanya. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak kita sadari bahwa itu nikmat. Sadar bahwa itu nikmat ketika apa? Ketika nikmat itu hilang. Sadar bahwa itu nikmat ketika nikmat itu hilang. Ya. Dulu mungkin kita tidak pernah memperhatikan betapa penciuman itu nikmat yang luar biasa. Bisa mencium bau, bisa mencium wangi, bisa mencium asam dan sebagainya, itu nikmat yang luar biasa. Ya, ketika hilang penciuman ya karena katanya gejala Covid, nah baru di situ panik kita. Kenapa nih penciuman kita nggak ada? Datar aja. Tidak ada bau, tidak ada wangi. Ya. Nah, ternyata begitu kita bisa mencium itu nikmat yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita ya menyadari bahwa itu nikmat ketika apa? Ketika si nikmat itu sudah hilang, ya, atau sedang hilang, ya. Nah, sebenarnya itu peringatan ya kepada kita bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga cuma berlaku dalam hidup kita, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Tidak berlaku hukum wala in kafartum inna azabi lasadid. Nah, cuma sayang kebanyakan manusia tidak bersyukur, ya. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita memantapkan hati dan pikiran kita untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Ini adalah merupakan salah satu wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat dan panca indera kita sempurna. Salawat dan kehormatan serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat untuk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita sempurnakan ikhtiar kita, sempurnakan usaha kita, kerjaan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah wujud daripada kita iman. Wujud daripada iman adalah salah satunya adalah doa. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan adu'a'u muhul ibadah, bahwa doa itu adalah induknya ibadah. Kita awali silaturahim kita ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan hati dan pikiran kita
dari segala godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis setan yang terkutuk. Karena hari ini kita akan mempelajari Al-Quran, dan perintah Allah pada saat kita belajar Quran, ya, perintah Allah pada saat kita belajar Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita bersihkan hati dan pikiran kita dulu dari godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kedua, kita berdoa memohon kepada Allah. Yang pertama kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan tetap aman, sentosa, selamat, sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, terhindar dari wabah dan akibat wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul, segala urusan kita dimudahkan, segala permasalahan hidup kita diberikan jalan keluar. Dan kita diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup, baik ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Dan ada banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ikhtiar usaha pengobatan yang dilakukannya mudah-mudahan menjadi sababnya kesembuhannya. Dan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya dan pensuci jiwanya. Marilah kita doa juga buat titik ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, ibu bapak kita, anak istri dan suami kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Jika mereka sudah wafat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan di tempat yang layak dan baik di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah kita diingatkan kembali ya dengan lonceng kehidupan. Apa lonceng kehidupan? Lonceng kehidupan adalah pergantian waktu. Ya, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dan lain sebagainya. Itu lonceng kehidupan. Artinya apa? Kalau yang namanya lonceng kan pengingat gitu. Yang namanya lonceng pengingat. Ya, kalau di sekolah kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar, itu ada loncengnya, ada pengingatnya. Ya. Jadi pergantian waktu itu adalah lonceng, pengingat yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini terus berjalan, akan menghabiskan waktu yang telah Allah sediakan. Akan menghabiskan umur yang sudah Allah berikan. Ya. Nah, makanya mohon maaf, panjang umur itu adalah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Ya. Jadi waktu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Ya. Sebab kalau waktu sudah tidak ada, umur sudah tidak ada, maka apapun yang ada pada diri kita sudah tidak ada harganya lagi. Ya, rumah mewah berharga ketika kita masih hidup. Ya. Kemudian mobil mewah, mobil yang kita punya itu pun berharga ketika kita masih hidup. Pendek kata, apapun yang dianggap berharga oleh diri kita, gitu kan? Itu akan ada harganya, ada manfaatnya ketika kita masih hidup. Cuma aneh banyak orang yang tidak takut kehilangan waktunya. Dia lebih takut kehilangan yang lain yang dianggap berharga oleh dia. Orang sangat takut kehilangan kendaraannya. Kenapa? Karena kendaraan memang mahal, berharga. Ya, tapi tidak takut kehilangan waktunya. Padahal waktu terus berjalan, gitu kan? Digunakan dengan baik, tidak digunakan dengan baik, terus waktu akan berjalan.
Tiba-tiba habis aja waktunya, baru banyak orang yang menyesal. Ya. Nah, dengan Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita, dengan adanya lonceng kehidupan pergantian tahun, ya, dari 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah, mari sekarang kita syukuri nikmat itu. Nah, cuma pertanyaannya, wujud mensyukuri nikmat panjang umur seperti apa sih gitu? Wujud mensyukuri nikmat panjang umur itu seperti apa sih? Ini yang akan kita garis bawahi. Jadi sekali lagi ya, sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia adalah waktu. Ya, sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia adalah waktu. Kenapa? Kalau waktu sudah tidak ada, apapun yang dianggap berharga sudah tidak ada harganya lagi. Nah, berarti kalau begitu nikmat panjang umur nikmat bukan? Panjang umur kan nikmat. Kalau nikmat wajib kita syukuri. Nah, cuma bagaimana cara mensyukurinya? Saya sering menyampaikan bahwa yang disebut dengan syukur adalah memanfaatkan nikmat pemberian Allah sesuai dengan keinginan Allah. Jadi kita gunakan nikmat panjang umur ini sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan maunya Allah. Apa maunya Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita? Apa keinginan Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita? Ya, nah, ini ada di surat 35, surat Fatir ayat 37. Ini adalah keinginan Allah, ya. Maunya Allah ketika Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita. Kita silakan, ya. Surat 35 Fatir ayat 37. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kami pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang pun." Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarikhuna fiha. Gitu. Mereka teriak di dalam neraka. Ya, berarti mereka sudah masuk neraka. Ya, mereka teriak di dalam neraka. Nah, teriakannya seperti apa? Rabbana akhrizna na'mal solihan ghairal ladzina kunna na'mal. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya sembahan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, gitu kan? Ya, kembalikan kami ke dunia, maka kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi ketika dia sudah di neraka, sudah tidak bisa tobat lagi, sudah tidak bisa memperbaiki diri lagi. Waktu tobatnya sudah habis. Ya, makanya dia teriak-teriak di neraka, ingin balik lagi ke mana? Ingin balik lagi ke dunia. Dia ingin memperbaiki amal baiknya supaya amal baiknya menjadi amal soleh. Nah, makanya mohon maaf, tidak setiap amal baik menjadi amal soleh. Dan kita harus berjuang, harus berikhtiar bagaimana caranya seluruh amal baik kita menjadi amal soleh. Sholat kita jadi amal soleh, sedekah kita jadi amal soleh, ngaji kita jadi amal soleh, membina keluarga sakinah juga jadi amal soleh. Pendek kata, setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan jadi amal soleh. Nah, supaya setiap kebaikan menjadi amal soleh, kita butuh ilmu. Makanya perlu ngaji. Gitu. Perlu ngaji. Ya, ini ungkapan penyesalan dijawab bersama Allah. Awam nu'ammiru mayyadakaruna fi man tadakar. Ya, kata Allah, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Ya. Kan aku sudah ngasih panjang umur kepadamu, kenapa kamu nggak pernah mikir? Tuh. Berarti keinginan Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita supaya apa kita? Supaya kita berpikir. Nah, cuma pertanyaannya ketika kita berpikir, apa yang kita pikirin? Apa yang harus kita pikirin? Nah, akal pikir kita berfungsi ketika apa? Ketika kita bangun tidur. Maka pada saat kita bangun tidur, yang harus ada di pikiran kita siapa dulu? Ya Allah dulu. Yang harus ada di pikiran kita adalah Allah dulu.
Ya, makanya begitu akal kita berfungsi, akal kan fungsinya dua, untuk mengingat dan berpikir. Yang pertama apa? Kita ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu. Nah, kemudian kita berpikir bagaimana caranya supaya Allah ridho, kan begitu. Begitu kita ingat Allah, kita berpikir bagaimana caranya supaya Allah ridho. Kenapa? Kan tujuan hidup kita ingin mendapat ridhonya Allah. Maka bukti bahwa kita ingat Allah, Pak, ingat ridhonya dulu. Begitu kita ingat Allah, ingat ridhonya. Gimana caranya supaya Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan? Ya, nah makanya ini salah satu cara mensyukuri nikmat panjang umur dengan apa? Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Gunakan pikiran kita supaya apa? Supaya Allah ridho. Ridho dengan perbuatan kita, sehingga seluruh perbuatan kita jadi amal soleh. Ya, Allah ridho dengan kesalahan kita karena kita tobat. Akhirnya apa? Kesalahan kita dihapus sama Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya tadi di awal di pembukaan saya membacakan sebuah ayat, gitu kan? Membacakan sebuah ayat. Nah, kemudian apalagi yang harus kita pikirin? Dan apakah tidak datang kepadamu peringatan? Yang harus kita pikirin apa? Peringatan-peringatan. Yang harus kita tapakuri itu peringatan. Maaf ya, seusia saya, apalagi lebih ya. Sekarang saya usia 49. Nanti Februari tahun 2022 berarti masuk 50. Jadi angka depannya udah berubah. Jadi tadinya 4 menjadi 5. Ya, tadinya 4 menjadi 5. Ya. Yang pasti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Ya, semakin bertambah usia bukan semakin sehat dan kuat, tapi sebaliknya, semakin bertambah usia semakin lemah dan semakin lemah dan semakin banyak penyakit gitu. Kenapa? Karena sunatullahnya gitu. Jadi setiap makhluk itu akan mengalami yang namanya kadaluarsa. Termakan oleh apa? Termakan oleh waktu. Yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya pandangan tajam menjadi apa? Menjadi sedikit buram. Ya, yang tadinya penglihatan tajam sedikit mohon maaf agak kurang pendengaran. Gitu kan? Ya, tenaga yang tadinya kuat sekarang sedikit menjadi apa? Menjadi lemah. Itulah makhluk. Sunatullahnya begitu. Ya, makanya ketika kita berangsur-angsur menjadi lemah itu peringatan. Ketika dikasih sakit pun peringatan. Ya, jadi jangan dipikir bahwa ayat Allah cuma yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ayat. Itu peringatan, itu ayat. Ya. Contoh misalnya mohon maaf, dulu waktu zaman saya muda, mohon maaf, makan mie instan itu hari-hari kita. Jadi kebutuhan pokok. Namanya anak kos. Ya, anak kos. Jadi kita udah stok aja tuh, mie instan, ya. Pagi kadang-kadang sarapan mie instan, siang makan mie instan gitu kan, bahkan sore pun makan mie instan. Alhamdulillah tubuh tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Masih kuat. Nah, sekarang mohon maaf sudah ada peringatan, warning. Boleh makan tapi jangan banyak-banyak. Ketika banyak makan mie instan, apa yang terjadi sekarang? Mohon maaf nih. Leher belakang sakit. Itu ayat. Itu peringatan. Ya. Nah, jadi kata Allah, faduku fama lidzalimina min nasyir. Apakah tidak datang kepada mereka peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongmu. Yang kita pikirin apa? Peringatan Allah. Yang pertama peringatan yang tersurat dan yang tersirat gitu. Yang tersurat apa? Ini ayat Allah yang sedang kita pelajari. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Tadi di mukadimah saya bacakan surat Al-Hasr ya, surat 58 ayat 19. Silakan. 58 ya? 59 ayat 11. Al-Hasr 59 benar. 9 ayat 18. 59 18 balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, Allah sedang menyapa kita. Loh, kenapa Allah sedang menyapa kita? Kan kita orang beriman.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah pada Allah. Salah satu wujud takwanya apa? Wal tangdur nafsu maqadamat ligot. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Tuh. Nah, tadi Allah memberikan nikmat panjang umur pada kita supaya apa? Supaya kita berpikir. Nah, panjang umur itu kan waktu. Nah, berarti Allah menyuruh kepada kita apa? Untuk memperhatikan waktu, untuk memperhatikan umur kita. Waktu kan ada 3, ya. Yang pertama masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat di masa lalu. Apa yang telah diperbuat di masa lalu. Perhatikan. Jadikan pelajaran, jadikan peringatan. Kalau banyak yang kurang dosa dan kehilapan, segera perbaiki. Hapus dosa dan kesalahannya. Nah gitu. Itu yang harus kita pikirin. Kenapa semakin bertambah usia, semakin apa jatah umur kita semakin berkurang. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah, dan pada saat kembali kepada Allah kita harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Jiwa kita dalam keadaan bersih. Jadi yang harus kita pikirin sekarang apa? Ketika kita berpikir masa lalu, kita bersih-bersih dosa dan kesalahan. Gimana caranya supaya kita bersih pada saat kita kembali kepada Allah? Ya, surat 89 ayat apa? Ayat berapa ya? Ayat Salim itu ayat berapa? 10 kalau nggak salah ya. Oh bukan. Oh surat 26, maaf. Surat 26 ayat 89. 26 ayat 8. Silakan. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 89. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbi salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi pada saat kita kembali menghadap Allah harus dalam keadaan bersih. Ketika kita terdiri dalam kehidupan kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asalnya kita dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Nah, pada saat kita kembali pada Allah harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih. Apa yang bersih? Jiwa kita. Nah, makanya kita pikirin bagaimana caranya. Jadi proyek kita hari ini apa? Bersih-bersih diri, bersih-bersih jiwa. Bersih-bersih jiwa. Ya. Bersihkan dari apa? Dari kotoran. Kotoran jiwa yang pertama apa? Kemusyrikan. Tugas kita hari ini membersihkan kemusyrikan. Jangan sampai ada kemusyrikan dalam kehidupan kita. Bersihkan akidah tauhid kita. Yang kedua, jiwa kita bersihkan dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan di masa lalu yang pernah kita kerjakan. Bersihkan. Sehingga pada saat kita kembali pada Allah, ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Makanya kan ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita bahwa suatu saat ketika Nabi sedang mengadakan taklim lah kalau bahasa kita sekarang, ya. Bersama para sahabat, kemudian ada seseorang lewat, ya. Seseorang lewat. Ini orang tuh tidak ikut taklim, dia hanya lewat aja. Nah, kemudian kata Rasulullah, dia adalah ahli surga. Dia adalah ahli surga. Lantas salah seorang sahabat nih penasaran. Loh, kenapa Rasulullah mengatakan dia ahli surga? Kalau Rasulullah mengatakan pasti benar. Gitu kan? Pasti benar. Penasaran. Amal apa yang dia kerjakan? Sehingga apa? Sehingga dia divonis oleh Allah sebagai ahli surga. Ya. Si sahabat yang penasaran tadi datang ke rumah siapa? Ke rumah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah bahwa dia ahli surga. Kenapa? Dia ingin tahu, ingin belajar. Apa sih yang dikerjakan oleh orang itu sehingga orang itu dapat vonis dari Allah sebagai ahli surga. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya,
Si sahabat tadi nginep selama 3 hari. Ingin apa? Ingin memperhatikan aja. Sahabat yang tadi tahajud, ternyata orang itu malah kesiangan. Sholat tahajudnya juga biasa-biasa. Ya, sholat fardunya juga biasa-biasa. Apa istimewanya? Ini orang kalau ibadah mahdohnya nggak ada istimewanya gitu. Coba sekarang mah enggak, mungkin besok. Besok ternyata sama aja. Besoknya lagi ternyata sama aja. Jadi biasa aja, wajar-wajar saja. Ya. Kemudian setelah 3 hari baru ya sahabat Rasulullah bertanya kepada orang yang tadi divonis oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Hai Fulan, ya sebenarnya saya datang ke sini ingin memperhatikan kamu. Ibadah kamu seperti apa? Kenapa? Sebab saya dapat informasi dari Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga. Nah orang itu kan bingung. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Ya seperti yang Anda lihat, sholat saya biasa. Ya, tapi mohon maaf, mungkin ya karena saya selalu selalu bersih hati, selalu menjaga hati. Ya, di hati saya tidak ada kedengkian, kebencian. Ya, di hati saya selalu memaafkan. Ya, mungkin itu yang membuat yang membuat saya disebut oleh Rasulullah sebagai Sebagai ahli surga. Ya. Ternyata sholat serajin-rajinnya itu belum dinilai bisa masuk surga. Yang kemudian Allah nilai masuk surga illa man ataqallahu biqalbin salim, dan orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makanya Allah sangat menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Allah sangat menyukai orang yang mensucikan jiwanya. Sampai Allah bersumpah berulang-ulang. Bersumpah diulang-ulang. Nah, sumpahnya ada di kalau nggak salah surat 91 dari mulai ayat 1. Ini sumpah Allah kan berulang-ulang, ya. Jadi kalau bersumpah demi yang pernah demi yang pernah Allah ciptakan. Nah, silakan. Surat 91 Asy-Syam mulai ayat 1. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wasyamsi wa duhaha. Ya. Dan bulan apabila mengiringinya. 2, 3. Dan siang apabila menampakkannya. 4. Dan malam apabila menutupinya. 5. Dan langit serta pembinaannya. 6. Dan bumi serta penghamparannya. 7. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Nah, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaan. 8 tuh. Terus? Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Terus? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi Allah ingin memberikan informasi kepada manusia bahwa orang yang mensucikan jiwa itu beruntung, sampai bersumpah berapa kali di sini? Sampai 8 kali. Luar biasa. Qad aflaha man zakkaha. Terus wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya berugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, jadi mensyukuri nikmat panjang umur yang pertama bersihkan jiwa kita dari kotoran. Setelah itu jangan dikotori lagi. Sebab bersyukur orang yang mensucikan jiwa dan merugi orang yang mengotorinya. Ya. Nah, kemungkinan jiwa kotor besar. Kenapa? Karena ada 2 nih yang mempengaruhi jiwa kita. Ya, di ayat 8-nya tadi, ya, fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi kemungkinan jiwa kotor lagi itu bisa. Ya, saya di belakang lagi bangun taman, kemudian ada tempat belajar yang terbuka gitu kan. Dan di situ ada kaca yang dapur di TK saya ada sudah yang bertahun-tahun kotor ya, tidak pernah dibersihkan. Malu waktu itu kan kebun bambu di sana di belakang. Kumuh, kotor. Ya, kadang-kadang kita kesananya ke belakang takut ular. Kalau sekarang udah bersih tuh. Ya, coba saya bersihkan tuh. Susahnya minta ampun. Kenapa? Sudah karat. Jadi si kotoran itu sudah nempel di mana? Di kaca. Jadi membersihkannya itu nggak mudah. Susah banget. Nggak mudah. Ya, sampai sekarang juga belum bersih.
Nah, jadi kalau dosa dibiarkan begitu ya seperti susahnya kita membersihkan apa? Karat. Bersih sih bersih, sudah mulai kelihatan mengkilap tuh si kacanya, tapi kotorannya masih terlihat. Jadi karatnya masih nempel di kaca itu. Yakin suatu saat juga bisa bersih. Asal apa? Asal kita rajin aja, kita bersihin terus. Ya, jangan putus asa, kita rajin bersih. Nah, begitupun. Ya jangan putus asa, karena Allah Maha Ampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, ya kalau benar kita sungguh-sungguh tobat, pasti Allah bersihkan. Nah, setelah bersih mungkin nggak kotor lagi, mungkin. Kenapa? Kan yang mempengaruhi jiwa dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa jalan kefasikan, jalan ketakwaan. Nah, jalan kefasikan yang ketakwaan kan bisa lewat ini. Tiap hari masuk ke handphone kita. Lewat grup WhatsApp, Facebook, ya Instagram dan sebagainya. Kemudian lewat apa? Lewat ceramah seperti ini. Bisa jadi kan, mohon maaf saya mempengaruhi jiwa, bukan watakwa, tapi fujuroha, kan bisa begitu. Misalnya saya menghasut Bapak Ibu untuk membenci golongan tertentu. Ya alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Tapi jamaah sekalian, pasti. Nah, cuman kalau sudah bersih begitu, ya sadar, jangan nunggu nanti taubatnya. Nanti aja dihapusnya nunggu lebaran. Belum tentu umur kita nyampe lebaran sekarang. Begitu kotor, bersihin cepat. Begitu kotor, bersihin cepat. Jadi kalau baru kotor kemudian dibersihkan, insya Allah. Ya si jiwa tetap apa? Tetap bersih. Nah cuma tadi, karena lama sudah ya, dosa-dosa masa lalu lama sudah kita lupakan, karatnya masih ada. Nah disitulah kita harus ikhlas menerima apa? Menerima peringatan Allah lewat apa? Lewat musibah. Kenapa? Tujuan musibah datang, tujuannya adalah untuk membersihkan dosa kita. Jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Yang tadi udah membersihkan si karatnya tadi. Ya, kenapa? Ini kalau karat itu kan butuh apa? Butuh satu kalau butuh zat atau butuh cairan yang bisa membersihkan karat itu. Tidak hanya bisa dengan air biasa, nggak bisa. Nah, gitulah. Itu manajemen Tuhannya begitu. Ya. Tapi sekarang proyeknya apa? Begitu kita sadar, segera kita segera kita bersihkan. Ya. Caranya gimana? Manfaatkanlah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu adalah alat untuk apa? Untuk bermuhasabah kita. Muhasabah dari subuh ke zuhur. Nah, di waktu zuhur itu muhasabah. Ingat-ingat perilaku kita dari subuh ke zuhur. Ya, ketika ada kesalahan segera kita bersihkan. Di waktu zuhur ke asar bersihkan tuh dosa dan kesalahan kita di waktu subuh ke zuhur. Perbaiki, hapus segera. Akhirnya apa? Bersih kembali. Ya, begitupun dari dari asar ke maghrib, ya bersihkan dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan dari zuhur ke asar. Terus begitu. Kalau kita istiqomah begitu, ditambah dengan tahajud, kan luar biasa. Ya, itu yang disebut dengan termasuk golongan yang bagaimana? Qad aflaha man zakaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa. Lebih-lebih kita akan terus berusaha menjumroh penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Jadi sifat-sifat setan yang ada di dalam hati kita jumroh. Sifat kikir. Kemudian sifat serakah kita jumroh. Lewat apa? Ya lewat perilaku kita sehari-hari. Belajar kita. Belajar untuk senantiasa berbuat baik. Ya, sedekah jangan nunggu kaya dulu. Jangan nunggu senang dulu. Dalam keadaan apapun kita wajib sedekah. Alladzina yunfikuna fi syarri wa dharra. Orang yang menafkahkan harta dalam keadaan lapang, dalam keadaan bersih. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit. Jadi kita latihan sedekah ketika apa? Ketika kita sempit. Ketika kita sempit. Nah justru pada saat kita sempit, ya banyak orang yang nunggu sedekahnya apa? Entar nunggu kaya aja saya mah. Ya, karena saya Allah saya bukan orang pelit. Tapi kenapa saya belum ngasih? Kenapa saya belum ngasih? Saya belum mampu ngasih. Bukan begitu. Justru ketika dalam keadaan sempit, sedekah kita. Banyak orang yang seperti ini, mohon maaf nih. Surat berapa? 9 ayat 75. Surat 9 ayat 75. Mangga. Sorry, masih kemit. Surat 9 At-Taubah ayat 75. Ya. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah,
Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Sumpahnya kan gitu. Lagi miskin, sumpah kayak gitu. Ya Allah, jika Engkau memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan menjadi orang yang soleh. Kan gitu janjinya. Ya, dalam keadaan miskin begitu. Pengen apa? Kalau pengen kaya supaya apa? Bisa sedekah. Tapi ketika sudah kaya gimana jadinya? Dinamnya, silakan. 76-nya. 76. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Oh. Jadi ketika sudah dikasih, tetap aja kikir. Bahkan makin lupa. Nah, kebanyakan orang begitu. Tetap kikir dan makin apa? Lupa. Nah, hati-hati ayat 77-nya. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tuh, hati-hati. Ya, kalau niat sedekah, segera jangan ditunda. Jangan bicara begini, saya mau sedekah kalau dapat ini. Bukan begitu, sedekah aja, walaupun dalam keadaan sempit. Dia mengerikan kan ayat ini. Maka Allah menimbulkan kemunafikan di hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui ajal. Atau sampai mereka menemui Allah. Tuh. Ya. Karena apa? Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan. Tuh janji, terus janji. Tapi apa? Tidak pernah dipenuhi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kata Allah, nah orang yang demikian, ya walaupun banyak orang mendoakan ketika dia mati, mohon maaf gak bakal denger sama Allah ayat 80-nya. Maaf. Ayat berikutnya 78-nya. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Wah, luar biasa. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya, 79-nya. Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang mukmin dan memberi sedekah dengan sukarela. Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu. Dan untuk mereka azab yang pedih. Tuh, nauzubillah min dzalik. Ya, makanya kalau misalkan kita sedang sedekah, berbuat baik, ya acara santunan, banyak yang ngeledek, biarin aja. Ternyata ini adalah wujud ayat ini. Ya, saya mengalami itu. Dulu waktu zaman keadaan sempit, mohon maaf ya, ekonomi kita terbatas, ya kita sudah mulai belajar apa? Belajar berbuat baik, belajar sedekah. Kumpulin fakir miskin depan gang. Ya, dulu belum punya tempat, kalau sekarang alhamdulillah udah punya tempat. Dulu di gang ngampar sama kayaknya orang lain ketutup jalannya. Ya nggak apa-apa yang lagi berbuat baik. Cuma nutup jalan karena belum punya tempat. Ya kan banyak yang meledek, bajunya berapa sih, usaha apa sih, bagi-bagi. Wah, luar biasa. Ya, itu wujud daripada ayat ini. Nah, kalau orang mati dalam keadaan seperti ini, apa yang terjadi, Bu? Pak, ayat 80-nya ini mengerikan, lihat. Silakan. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi walau misalnya mohon maaf kita meninggal, orang senegara mendoakan kita. Tapi kalau mati kita dalam keadaan munafik tadi, mohon maaf kata Allah. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka.
adalah sama saja. Kendati pun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali itu, bayangin. 70 kali, nggak didengar sama Allah. Padahal jiwa manusia yang sudah di alam barzah, di alam akhirat kan butuh doa. Doa dari siapa? Dari orang-orang yang mau mendoakan, terutama anak-anaknya yang soleh kan begitu. Berharap didoakan. Ternyata doa siapapun nggak bakal ada pengaruhnya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi. Nah, ternyata kekafirnya itu sederhana, bukan beda agama. Ya, rajin janji, ya, tapi apa? Tapi tidak pernah ditepati. Janji mau berbuat baik, kalau dapat ini, syaratnya gitu. Jadi jangan begitu. Jadi mau lapang, mau sempit, sedekah. Ketika dalam keadaan sempit, sedekah. Bahkan latihan sedekah ketika apa? Ketika kita sempit. Nah, ketika kita dalam keadaan sempit sedekah, maka Allah buka kelapangan. Allah ganti dengan kelapangan. Ini janjinya kayak gini. Ya, surat 65 ayat 7. 65 ayat 7. Surat 65 At-Tolak ayat 7. Ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah mereka memberi nafkah dari harta, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, mampu berani, orang lapang, gitu kan? Dan orang yang disempitkan rezekinya, nah berarti orang yang sedang sempit, gitu nggak? Hendaklah mereka memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah padanya. Jadi memberikan nafkah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit, mau lapang mau sempit sedekah. Ya, karena prinsipnya apa? Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kemampuannya. Lalu kata Allah, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Itu diganti kelapangan dan kesempitan. Maaf, diganti ya kesempitan dengan apa? Dengan kelapangan. Jadi sesudah kesempitan Allah kasih kelapangan. Allah akan memberi kelapangan sudah kesempitan. Luar biasa. Ya, jadi belajar renang itu sebelum tenggelam, bukan pada saat tenggelam. Jadi sebelum kita tenggelam, belajar berenang. Nah, sebelum kita kayak belajar sedekah pada saat kita sempit. Nah, ini pun dalam rangka apa? Ini pun dalam rangka membersihkan jiwa kita. Kenapa? Setiap kebaikan yang kita kerjakan ini akan menghapus dosa. Jadi jangan dipikir sedekah yang kita keluarkan tuh itu gitu aja ngasih. Enggak. Yang pertama apa? Begitu kita sedekah sedang apa? Sedang membersihkan dosa kita. Kalau sedang membersihkan dosa kita berarti apa? Sedekah kita sedang apa? Sedang nolak bala. Makanya ada hadis yang mengatakan sedekah itu tolak bala. Sedang tolak bala. Jadi setiap apa yang kita keluarkan tuh nggak mubazir. Kita lihat surat 2 ayat 271. Surat 2 Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, jadi apa yang kita keluarkan, Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan. Ini luar biasa. Ya, jadi nggak ada yang mubazir. Pasti semuanya ada balasannya. Nah, coba ketika kita bicara sedekah, kita bicara berbuat baik, jangan hanya sebatas bicara harta. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak punya harta. Ya, bisa jadi dia miskin harta, tapi dia kaya yang lain, kaya tenaga, ya, kaya pikiran, kaya ilmu. Dia nggak punya harta. Ya, sedekahlah sesuai dengan apa yang kita punya. Jangan dipikir itu nyapu halaman, gitu kan? Nyapu bersih-bersih rumah itu bukan sedekah. Sedekah kenapa? Orang suka kalau rumah begitu ada orang masuk rumah kita, kemudian bersih, orang suka, senang gitu. Saja misalnya kita lewat di jalan, nah jalannya itu banyak sampah kan kita nggak suka, jorok.
Tapi gitu kita lewat jalan bersih, rapi gitu kan, ada tanaman-tanaman, luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kan bikin bahagia orang. Jangan dipikir, oh dia maaf ada di depan rumah kan ada ada lapangan tuh, ada pasum gitu kan. Ya pasti ada tanah pasum ya, kita bikin taman di situ, kita bikin lapang badminton di situ. Ya kemudian kita tanami itu dengan pohon mangga, biar apa? Biar adem kan. Ya, alhamdulillah adem, cuma resikonya apa? Resiko banyak daun yang wajib dibersihkan, harus dibersihkan, kalau enggak kan jadi kotor. Nah kita sering bersihin tuh kan kadang ada yang ngeledek tuh. Mau-maunya digaji enggak. Kan gitu. Siapa bilang nyapu jalan, nyapu itu nggak digaji, digaji sama Allah. Ya, cuma bukan berbentuk ada yang ngasih amplop, bukan. Apa? Allah kasih sehat. Allah kasih kemudahan dalam hidup kita. Itu rezeki yang sangat luar biasa. Saya bilang nggak digaji. Digaji kenapa? Semuanya diperhitungkan sama Allah. Ya, minimalnya apa? Minimalnya penghapus dosa. Semuanya diperhitungkan, nggak ada tidak ada yang tidak diperhitungkan. Jadi nggak ada yang gratis. Semua ada perhitungannya. Ya, surat 4 ayat 86. Surat 4 An-Nisa ayat 86. Ya. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Tahu kan? Innallaha kana laku syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi semuanya ada perhitungannya. Ya, jadi siapa bilang nggak digaji? Ya, makanya saya di rumah ngajar ngaji aja. Siapa yang gaji? Nggak ada. Nggak ada yang gaji. Kalau secara manusia. Tapi ada yang gaji siapa? Allah yang gaji. Ya, makanya mohon kalau jadi guru ngaji PGA. Kasih. Ya, jadi ada dari siapa? Balas kebaikanmu minimal kode atau malah lebih. Bapak Ibu jamaah sekalian kembali. Ya, jadi ada hitungannya. Sesungguhnya Allah mau memperhitungkan segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi nggak ada yang gratis. Semuanya ada perhitungannya. Ya, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi siapa bilang nggak ada gaji? Luar biasa ternyata. Mohon maaf, kadang-kadang saya memperhatikan guru-guru saya yang mohon maaf dia secara formal nggak ada pekerjaan. Ya paling bertani ala kadarnya, bun ala kadarnya. Tapi subhanallah kehidupannya luar biasa. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu diperhitungkan sama Allah. Ya. Dan di rumah ngajar ngaji, anak-anak ngajar. Ada bayaran? Enggak ada bayar. Ya, biasa aja. Ya, siapa yang gaji? Yakin Allah. Buktinya apa? Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Ini luar biasa. Ya bilang nggak ada gajinya. Ada gajinya. Kita dikasih sehat. Kita dikasih kuat. Ketika kita menghadapi anak-anak, walaupun ada yang bandel juga, kita tetap dikasih kebahagiaan. Luar biasa. Nah, kembali ke laptop. Dan yang terpenting adalah kita dalam apa? Ketika sedang menggugurkan dosa-dosa kita, sedang menghapus dosa-dosa kita. Kita lihat surat 29 ayat 7. 29 7. Surat 29 Al-Ankabut ayat 7. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah gitu, benar-benar. Ya, jadi barang siapa yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan benar-benar akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini luar biasa. Bapak zaman sekalian kembali. Nah ini Allah menyukai orang yang membersihkan dirinya sendiri. Nah itu, jadi untuk membersihkan dosa di masa lalu ya segera kita banyak berbuat baik. Ya diiringi apa? Dengan terus istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Habis sholat ya pasti kita istighfar. Nah cuma kalau sudah istighfar mohon ampun jangan selesai di situ. Ada dua perintah. Perintahnya istighfar mohon ampun diikuti dengan taubatan
Nasuha ya, surah 11 ayat 90. Surat 11 Hud ayat 90. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimah wadud gitu kan. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi kalau istighfar mohon ampun itu baru janji, Bapak Ibu. Tapi kalau kalau tobat itu menepati janji. Kalau doa, kalau tobat itu baru doa. Ya, kalau tobat, ya kalau mohon ampun itu baru doa. Tapi kalau tobat itu adalah perilaku perbuatan. Perilaku perbuatan yang seperti apa? Nah, kita perbaiki dosa dan kesalahan kita. Perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Perbaiki. Tuh, mumpung masih ada kesempatan, kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Pertama, yang kita perbaiki apa? Iman kita. Terus tingkatkan iman kita. Ya, jadi grafiknya tuh terus naik ke atas. Naik ke atas, jangan sampai turun. Jadi memang ada naik, ada turun. Ya, yazid, ada yankus. Nah, kadang-kadang naik, kadang-kadang. Nah, yang menimbulkan naik turun kan bukan kita sendiri. Kenapa kita kok jadi turun imannya? Harusnya grafiknya naik terus. Ya, jangan sampai menyesal kayak gini. Mohon maaf nih. Banyak orang yang ngaku beriman tapi imannya nggak diterima sama Allah. Banyak orang ngaku beriman tapi imannya nggak diterima oleh Allah. Ya, tingkatkan iman kita. Gimana cara meningkatkan iman kita? Ya ngaji. Meningkatkan iman ya ngaji. Loh, kok meningkatkan iman ngaji sederhana pola pikirnya? Gini aja. Ya, mohon maaf. Rukun iman yang 6, ya. Rukun iman yang 6 nih. Pertama, iman kepada Allah, malaikat. Yang kedua, kitab-kitab. Kemudian yang ketiga, yang keempat, para rasul-rasul. Yang kelima, hari kiamat. 6, kodok-kodok baik dan buruk. Allah gaib nggak? Gaib. Malaikat gaib. Kitab-kitab ada nyata. Ya, Rasul sekarang gaib, dulu ada. Kemudian hari kiamat masih gaib. Kemudian hari kodar kita gaib juga. Dari rukun iman yang 6 yang wujudnya manakan Quran. Kitab. Tuh. Jadi beriman aja dulu sama kitab. Nanti informasi yang gaib tadi ada semuanya di Quran. Makanya meningkatkan iman gimana caranya? Ngaji. Ngaji, belajar. Jadi hari ini kita sedang apa? Sedang menyempurnakan iman kita. Supaya apa? Supaya ayat ini nggak terjadi nih. Ya, surat 26, 102. Nauzubillahi min dzalik. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 102. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Falau analana karotan fanakna mu'minin tuh. Sekira kita dapat kembali lagi sekali ke dunia ya Allah, maka saya akan akan menjadi orang-orang yang beriman tuh. Apakah dia di dunia tidak ngaku beriman? Bisa jadi dia ngaku beriman. Cuma imannya nggak diterima sama Allah. Nggak diakui sama Allah imannya. Ya. Surat 49 ayat 14. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu, dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kullam tu'minu, Orang Arab berkata, Amanah, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Jadi ada yang datang ke hadapan Rasulullah, dia ngaku beriman. Terus jawab Allah, kullam tu'minu. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman.
Kamu belum beriman. Berarti imannya belum mendapat pengakuan dari Allah. Walakin qulu aslamna, tapi kamu sudah Islam. Iman belum. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab imannya belum masuk ke dalam hati. Ya, dia ngaku beriman tapi imannya belum menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Belum menumbuhkan rasa takut yang besar kepada Allah. Sehingga apa? Dia masih berani melanggar aturan Allah. Ya. Umat Islam kalau dikasih daging babi nolak penerima, nolak. Kenapa nolak? Karena haram. Tapi umat Islam kalau dikasih uang haram nolak penerima, itu baru kelapak-kelepak gitu. Ya, tapi kalau dia betul-betul takut kepada Allah, betul-betul orang beriman pasti akan nolak. Kenapa? Walaupun tidak ada siapa-siapa, tapi Allah akan menyaksikan ini uang haram, seperti hukumnya daging babi yang haram, kan begitu. Ya, dia ngaku beriman tapi belum ada rasa malu kepada Allah. Ya, sehingga dia rajin bekerja ketika apa? Ketika ada bosnya, ketika ada atasannya. Ketika nggak ada asalnya, ada yang rajin bekerja, nggak disiplin dia. Waduh, ada atasan, dia rajin. Waduh, ada yang memperhatikan, baru dia rajin. Waduh, wah gitu. Ya, mohon maaf, nggak disiplin. Kenapa? Berarti nggak ada rasa malu di situ. Ngaku beriman, tapi di hatinya tidak ada kepedulian dan tanggung jawab. Berarti di hatinya tidak ada rasa kasih sayang. Ya, maka kata Allah, ya walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, jangan sampai seperti itu. Tingkatkan iman kita. Gimana cara meningkatkan iman? Ngaji. Cuma ngajinya nggak ngarang, benar-benar ngaji firman Allah. Kan saya menyampaikan ayat-ayat Allah. Bukan opini pendapat saya. Bukan, saya nggak berani beropini. Kenapa? Takut. Kalau yang saya sampaikan opini pendapat saya, kalau yang saya sampaikan salah, akibatnya fatal buat saya. Nauzubillah min dzalik. Saya nggak mau kayak gini. Ya, surat 16 ayat 25. Nggak mau. Saya bantuin Pak. 16 25 Pak, mangga Pak Marigono. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-16 An-Nahl ayat 25. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Iya. Shadaqallahul adzim. Auzubillahi min dzalik. Amin jabang baik. Kalau saya menyampaikan, asal menyampaikan, yang penting seneng, yang penting bisa orang ketawa gitu kan. Ya, tapi yang saya sampaikan mohon maaf ngawur. Akhirnya apa ya? Apa yang saya sampaikan adalah salah. Apa akibatnya? Saya akan memikul dosa-dosa orang yang tidak sadar bahwa dia sedang disesatkan. Auzubillahi min dzalik. Dosa kita aja udah banyak. Disuruh mikul dosa. Nauzubillah. Yang ngaji apa? Ngaji Quran. Jadilah orang robbani kata Allah. Jadilah orang robbani kata Allah. Jadilah orang robbani kata Allah. Ya, surat 3 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga Al-Imran ayat 79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah beri kepadanya Alkitab dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah. Artinya apa? Kita mengkondisikan orang supaya mengikuti kita, jangan. Akan tetapi kata Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani, walakin kunu robbaniya. Robbaniyina. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tatlusun. Jadilah kamu orang robbani yang bagaimana? Yang suka belajar dan mengajarkan Quran. Yang mengajarkan dan suka belajar Quran. Jadi selain saya ngajar Quran juga harus wajib belajar Quran. Kenapa? Ya kan terus-terusan harus tambah ilmu.
Tidak ada hari tanpa belajar. Kenapa? Kata Nabi, ya utlubul ilmi minal mahdi lahdi. Jadi yang namanya menuntut ilmu tidak ada batasan waktu. Minal mahdi ilal lahdi. Tuh. Dan jangan termasuk orang-orang yang seperti ini, ya. Surat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, 378-nya. Surat kedua. Bukan surat 378. Mundur dikit. Yang Surat tadi. kedua. Surat ketiga. Al-Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah. Sedang mereka mengetahui. Nah, jadi ayat ini ada wujudnya, ada orang mutar-mutar lidahnya membacakan ini dari kitab, padahal bukan dari kitab. Ini dari Quran, padahal bukan dari Quran. Ini dari hadis, padahal bukan dari hadis. Yang ngarang-ngarang, nauzubillah min dzalik. Nah, saya nggak mau seperti ini. Jadi ngaji apa? Ngaji. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya tali agama Allah yang kita pegang teguh apa? Kan dua, Quran dan Sunnah. Yang kedua, sekarang ini harus apa kita? Ya supaya tidak menyesal. Sebab kalau sudah habis waktunya nyesel nih. Makanya panjang umur kita gunakan apa? Untuk terus banyak berbuat baik, bersedekah. Jadilah orang yang sempurna. Orang yang soleh itu sempurna. Sempurna amalnya, sempurna imannya. Artinya apa? Iman kita diterima oleh Allah SWT. Ya, kenapa? Kita harus memanfaatkan panjang umur itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalau sudah habis nyesel. Ya, surat 63 Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-63 Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu maaf. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian. Mumpung belum mati, masih panjang umur, sok manfaatkan, belanjakan di jalan Allah. Fa'angfiku, belanjakan di jalan Allah. Jangan sampai yang terjadi apa? Fayaqula, dia nyesal nih, dia ngomong kayak gini. Rabbi laula akhortani illa ajalim qarib. Fa'asaddaqa wa akuna minas solihin. Ya Allah. Mereka Rabbi ya Tuhanku. Kena tangguhkan, jangan sekarang ya Allah aku mati. Ya, minta waktu dikit lagi ya Allah. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, subhanallah, kan rugi jadinya. Ya, kenapa? Ternyata harta yang jerih payah kita kumpulkan, ya, begitu kita tinggalkan, ya lepas semuanya. Padahal dulu waktu kita punya menguasainya, kenapa tidak disedekahkan, tidak diinfakkan sesuai dengan keinginan Allah? Yang ada apa? Yang ada timbul penyesalan. Ya Allah, balikin lagi saya ke dunia ya Allah. Saya mau sedekah ya Allah. Saya akan menjadi orang yang saleh ya Allah. Enggak, kata Allah. Kamu sudah habis waktunya, udah nggak ada lagi. Ya, pintu taubatnya juga udah nggak ada, udah habis. Ya,
Surat 4 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang kami sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Sadaqallahul adzim. Jadi mumpung masih kuat, ya kan, masih bisa datang ke masjid, datanglah ke masjid. Salat berjamaah di situ, ikut ta'lim juga. Mumpung masih dikasih ke lapangan, yuk kita sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Mumpung kita dikasih kemampuan oleh Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, terus tingkatkan iman kita. Terus tingkatkan ilmu kita. Dalam rangka apa? Meningkatkan ilmu. Dalam rangka menyempurnakan agar seluruh amal baik kita ada nilainya. Amal baik kita sehingga jadi amal soleh, amal yang sempurna, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, mohon maaf ya, kita banyak berbuat baik, ternyata nilainya kosong. Kosong, nggak ada nilainya. Ya, surat 18 103. 18 103, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-18 Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Tuh, akan aku beritahukan kepadamu orang yang paling merugi perbuatannya. Apa orang yang paling merugi perbuatannya? Terusin. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada orang yang perbuatannya ada. Siapa orang yang sia-sia amal baiknya, pada dia menyangka orang berbuat sebaik-baiknya. Jadi banyak, ada orang yang amal baiknya nggak diterima sama Allah. Kenapa? Berbuat baiknya nggak pakai ilmu. Sulimanya, silakan. Sulimanya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Sadaqallahul adzim. Ibu, ya. Jadi kalau berbuat baik tidak pakai ilmu, sulit ikhlasnya. Padahal salah satu syarat ya perbuatan baik kita diterima oleh Allah harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, mohon maaf, nggak bakal diterima sama Allah. Ya, makanya supaya ikhlas bagaimana cara? Harus pakai ilmu, perbanyak ilmu. Supaya punya ilmu gimana? Ya harus belajar. Kalau nggak pernah belajar nggak mungkin dapat ilmu. Ngaji. Ya kalau enggak amal baiknya sia-sia. Contoh ya di surat 47 ayat 8 dan 9. 47 ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-47 Muhammad ayat 8 dan 9. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka. Dan Allah menghapus amal-amal mereka. Tuh, orang kafir celaka, Allah menghapus segala amal mereka. Nah, jadi kaki dengar kata kafir jangan lihat beda agama. Karena bisa saja sifat kafir ada pada diri kita. Nah, yang kafir di sini yang seperti apa? Ayat 9-nya.
Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kafirnya orang yang benci Al-Quran. Ya, benci Al-Quran di sini bagaimana Bapak Ibu? Ya nggak mungkin lah kita mengatakan kita benci Quran tuh nggak mungkin. Ya, tapi apa? Ya, misalnya begini, kalau kita benci seseorang, kita kira mau mendekat apa menjauh? Menjauh. Kalau pasti menjauh, ya. Jadi kalau kita benci seseorang pasti menjauh, gitu kan? Nah sekarang kepada Al-Quran kita tidak mengatakan benci, tapi jauh dari Al-Quran sama dengan apa? Sama dengan benci. Nah di situ yang luar biasanya Allah menghapus segala amalnya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya mudah-mudahan mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang tidak menyesal ini. Makanya yuk belajar Quran, yuk ngaji Quran. Supaya apa? Supaya Quran tidak jadi sumber penyesalan dalam hidup kita. Karena nanti begitu kita sudah kembali kepada Allah, nih Quran jadi sumber penyesalan. Ya, surat berapa? Surat 69 ayat 50, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-69 Al-Haqqah ayat 50. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Tuh, Quran menjadi apa? Penyesalan bagi orang kafir di akhirat. Nyesal, banyak orang nyesal. Ya Allah ya Rabbana, ternyata Allah telah begitu sayangnya Allah kepada kita. Kenapa Allah telah menurunkan Al-Quran? Ini adalah karunia yang besar. Ternyata selama di dunia ini Quran aku abaikan. Padahal ini salah satu takaran ukuran gimana caranya supaya amal-amal baik kita menjadi amal soleh. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mumpung masih dikasih kesempatan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, pertama dengan membersihkan ya jiwa kita dari kotoran-kotoran jiwa, dari kemusyrikan, dari dari dosa dan kesalahan. Ya, membersihkan jiwa dari kemusyrikan juga harus pakai ilmu. Karena musik ini bukan musik nyembah patung, nggak mungkin lah kita menyembah patung. Nyembah kuburan nggak mungkin kita nyembah kuburan. Ya, tapi musik menyembah hawa nafsu. Musik kikir, musik pelit, ya. Musik serakah itu perbuatan musik juga. Ya, nah kalau tanpa ilmu ya menganggap bahwa itu bukan musik. Ternyata nggak zakat juga musik kok. Ya, orang ego juga musik. Jangan menyembah apa? Menyembah egonya, menyembah hawa nafsunya, menyembah hartanya. Yang kedua, membersihkan dosa dan kesalahan kita. Dengan cara apa? Dengan beristighfar, mohon ampun, terus kita bersedekah, berbuat baik. Perbuatan baik apapun insya Allah, semuanya akan jadi penggugur dosa. Sekali lagi, kalau sudah jadi penggugur dosa, maka akan menjadi tolak bala. Karena pada dasarnya saya sampaikan kemarin bahwa setiap musibah itu akibat perbuatan manusia sendiri. Baik, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Bisa mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Bu nih? Bu Retno, Pak Dadi. Oh iya, gimana Bu? Mau menyampaikan pertanyaan. Iya. Pak Dadi, jadi judulnya adalah nikmat panjang umur. Jadi semakin sepuh kan semakin berkurang ya nikmat fisiknya maupun psikisnya. Jadi semakin sepuh itu mungkin akan menjadi pikun gitu ya Pak Dadi. Jadi melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah itu sudah tidak terpikirkan, artinya nggak sadar gitu melaksanakannya karena sudah pikun. Lalu gimana itu Pak Dadi? Karena melaksanakan sholat, kemudian apa-apanya harus dibimbing gitu. Lalu bagaimana? Mudah-mudahan masih mengalir terus pahalanya gitu ya Pak Dadi ya. Baik. Pak Dadi, kita buka dulu. Terima kasih. Pertanyaan sekali. Kita lihat dulu surat 30 ayat 37 dulu. Surat 30 ayat 54. Gimana sih?
Surat 30 Ar-Rum ayat 54. Udah, nenek Ibu hilang, Mbak. Oke. La ilaha illallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-30 ayat 54. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Sunatullahnya memang Allah. begitu. Sunatullahnya Allah ciptakan kita, Allah menciptakan kamu kata Allah dari keadaan lemah. Awalnya lemah. Semuanya manusia lahir dalam keadaan lemah. Kemudian berangsur-angsur menjadi kuat. Dan suatu saat berangsur-angsur akan lemah kembali. Bahkan ada yang sampai pikun. Ya. Nah, pikun itu kan hilang akal. Jadi gini, pikun itu fungsi akalnya berkurang. Jadi fungsi akalnya berkurang. Ya, akal berfungsi untuk mengingat dan berpikir. Jadi daya ingat dan pikirannya itu berkurang. Sedangkan syarat sah sholat adalah akalnya sempurna gitu. Harus berakal sempurna. Jadi orang yang berakal sempurna itu orang yang wajib sholat. Jadi kalau yang akalnya sudah tidak sempurna nggak wajib sholat lagi. Nah ini kesempatan baik buat siapa? Nah, tadi buat anak-anaknya. Untuk apa? Sebagai lahan ibadah. Penggugur dosa juga. Terutama dosa kepada siapa? Dosa kepada ibu bapaknya. Jadi ketika kita ngurusin orang tua itu apa? Itu penggugur dosa kita kepada siapa? Pada orang tua. Karena mungkin waktu kita kecil banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan. Waktu kita remaja, dosa kita lakukan yang bikin kesal orang tua, bikin marah orang tua. Sekarang kesempatan hapus dosa kita. Ini pada dasarnya bukan ngurusin orang tua, bukan. Tapi apa? Sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Betul, Bing. Sebenarnya, mohon maaf, beliau orang yang sudah pikun, apalagi pikunnya mohon maaf dalam tanda kutip parah gitu kan, sudah nggak wajib sholat lagi sebenarnya. Kenapa? Sudah tidak berakal. Akalnya sudah tidak sempurna. Ya tapi kesempatan anaknya itu apa? Untuk mengingatkan, yo Pak sholat. Walaupun misalkan baru aja sholat, pengen sholat lagi. Kan bisa jadi begitu. Atau belum sholat, sudah ngaku, sudah apa? Sudah sholatnya. Namanya orang sudah pelupa. Nah kesempatan bagi anak-anaknya untuk apa? Tadi. Ya, untuk satu, sebagai penggugur dosa. Dosa pada siapa? Dosa pada orang tua di masa lalu. Yakin kadang-kadang kita punya masa lalu yang kurang apabila kita punya masa lalu yang kurang baik, artinya apa? Dulu waktu zaman kita kecil suka menjengkelkan orang tua, suka bikin marah orang tua. Nah, kesempatan ini. Ya, jadi pada dasarnya ya orang yang sudah pikun sudah tidak punya kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Kan tadi syarat sah sholat satu harus Islam. Orang yang beriman Islam, yang kedua harus sudah mumayyiz, sudah balik. Yang ketiga, itu tadi harus berakal. Harus berakal. Artinya apa? Akalnya sempurna. Ya. Kemudian apalagi? Ya harus suci, ya harus bersih, 4 bersih pakaian dan bersih badan. Suci, ya pakaian, badan. Kemudian bersih dari apa? Suci dari hadas. Dari hadas. Kemudian apa? Hadas kiblat dan sudah masuk waktu itu syarat sah sholat. Salah satunya apa? Berakal. Terima kasih Bu Retno. Ada yang lain? Ada nih tadi, saya boleh nggak? Silakan. Mangga. Ini Pak Dadi. Tadi merinding saya nih pas ngelihat surat ke-9 ayat 77 sampai 80. Orang yang munafik itu wafatnya tuh derita banget ya. Iya. Di antara munafikan tuh berdusta, bohong. Iya. Nah, ini Kang Ardriani waktu zaman muda kan kita banyak nih teman-teman. Katakanlah mantan. Yang satu janji bakalan ABCD. Si B juga begitu. Tapi nggak kesampaian tuh. Terus para mantan nggak ketemu tuh. Nggak ketemu lagi. Nah, apakah ini juga merupakan percik-percik kemunafikan? Dan gimana solusinya? Gitu Kang Dadi.
Ya kalau ada waktu ya perbaiki. Memperbaiki ya tobat namanya. Kalau ada waktu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya artinya begini, kalau misalkan mohon maaf dengan orang itu sudah susah ketemu lagi, dengan si mantan tadi udah nggak ketemu lagi, ya minimalnya kita nggak boleh berbuat hal yang sama dengan yang lain. Gitu. Ya. Kita lihat surat 10 ayat 100, maaf, surat 4 ayat 100. 4 ayat 100 kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keempat ayat 100. Barang siapa berjihad di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Sadaqallah. Itu keinginan kita ingin memperbaiki kesalahan hijrah namanya. Tapi kalau misalnya sampai wafat kita belum ketemu dia lagi, belum kita bisa minta maaf, ya sudah. Ya, kita sudah diampuni sama Allah. Gitu. Tapi tetap perbaiki. Ya, ini Pak Margio menyinggung cari mantan baru gitu ya. Iya, janganlah. Jangan cari mantan baru aja. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah. Ada pertanyaan di chat room tuh Pak. Sok mangga. Tolong bacakan ya, saya pakai hand jadi kelihatan. Ya, Ustaz, kalau muslimah menikah dengan kafir tapi mempertahankan agama masing-masing bagaimana? Apakah amal solehnya tertolak? Ya, yang berhak dari Wara Hendarti. Yang berhak menerima amal baik, menjadi amal adalah Allah. Itu hak berkali. Kita hanya bisa berusaha bagaimana caranya amal baik kita menjadi amal soleh. Nah, cuma begini, surat 2 ayat 221, silakan. Surat 2 ayat 221. 221. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 271. Bukan. Surat 2 221. 21. Surat kedua Al-Baqarah ayat 221. 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi perintahnya kita harus nikahi wanita atau laki-laki mukmin. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, surat 5 ayat 5. 5, Al-Maidah ayat 5. Surat kelima Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanlah kamu halal pula bagi mereka.
Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya. Dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau sudah terjadi belas sama istrinya Firaun, tidak cerai dengan Firaun, ya, tapi usaha tetap memelihara diri. Syukur-syukur gitu kan, syukur-syukur kita bisa berdakwah kepada pasangan hidupnya yang walaupun berbeda agama, ya, sehingga ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, ikhtiarnya begitu. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan ni'amah yukafi zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li madami sultani. Ya Allah, Rabb yang Maha Rahman Maha Rahim, Zat yang menguasai jasad, ruh dan jiwa kami. Jadikanlah negeri ini, wilayah kami, negeri yang aman rosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun bun ghafur. Amin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para pemimpin ini agar mereka bisa membuat kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Zat yang menguasai jasad, ruh dan jiwa kami. Kami mohon ya Allah, berilah kami, keluarga kami, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Hindarkanlah kami dari berbagai musibah. Hindarkanlah kami dari penyakit yang berbahaya. Hindarkanlah kami dari wabah dan akibat wabah yang terjadi sampai detik ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Berilah jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Rabb yang Maha Rahman Maha Rahim, banyak di antara kami, saudara kami yang hari ini sedang terbaring sakit. Angkat ya Allah penyakitnya. Angkat ya Allah penyakitnya, sembuhkan penyakitnya ya Allah, karena Engkau Maha Penyembuh segala macam penyakit. Segala ikhtiar usaha pengobatan yang dilakukannya ya Allah, jadikanlah dia sebagai penyembuh, sebagai sababiah kesembuhan penyakitnya, dan jadikanlah sakitnya sebagai pensuci dosa-dosanya dan pensuci jiwanya. Ya Allah, ampuni dosa dan kehilapan kami, ibu bapak kami, anak istri suami kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami, dan mereka apabila mereka sudah wafat, ya Allah, kumpulkan mereka di golongan orang-orang yang bertakwa, dan tempatkan di tempat yang layak dan baik di sini ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da'a wa an tahfadhana min kulli waba. Allahumma inna nastadi'uka biladina wa biladil muslimin. Allahumma inna nastadi'uka aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa duryatina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana bu'na anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita tetap bahagia dan ikhtiar untuk berbahagia. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih Pak Dadi. Ya, sampai sini. Alhamdulillah. Salam buat Ibu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Baik. Sehat semua. Fit, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam Amin, lindungan amin. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Allah khairan. Selamat ya. Panjang umur. Jazakallah. Pak Ustaz.